Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, pada saat ini kita akan bersama-sama membangun ibadah keluarga, terlebih di dalam bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan. Mari kita bersama-sama membangun ibadah keluarga bersama keluarga kita masing-masing di rumah, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 68, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tahukah kamu jumlah bintang? Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak, kita satukan hati kita di dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kita memuji dan memuliakan Tuhan kembali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus sayang padaku. Tibalah saatnya bagi kita untuk menyatukan hati kita kembali di dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan menjadi terang dan jalan bagi kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di takhta kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari.
Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa melindungi, dan bahkan Tuhan senantiasa memberkati kami. Terlebih pada saat ini, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk membangun ibadah keluarga. Ya Tuhan, inilah keberadaan kami, inilah diri kami. Kami menyadari akan keterbatasan kami menyadari akan kelemahan kami. Ampunilah kami, layakkanlah kami, kuduskanlah kami. Terlebih di tengah-tengah ibadah ini, kami boleh Tuhan izinkan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini tibalah saatnya kami untuk mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menguasai hati, jiwa, tubuh, pikiran kami. Dan terlebih Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui firman Tuhan yang boleh kami bacakan dan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah itu menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bersabda dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Saya ulangi lagi bacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 dengan judul berikut dari Lembaga Alkitab, Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih berbahagia lagi jika kita mampu melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, salam damai sejahtera. Bapak, Ibu, bacaan pada saat ini kami beri judul yaitu pengorbanan yang mulia dan tidak sia-sia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar semboyan atau peribahasa yang terus didengungkan oleh para pejuang bangsa Indonesia ketika mengusir bangsa penjajah di tanah air kita. Yaitu dengan semboyan atau peribahasa,
rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Yang memiliki arti segala sesuatu yang merintangi maksud dan tujuan harus disingkirkan. Tentunya maksud dan tujuan yang baik dan yang benar dalam hal ini yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Firman Tuhan hari ini menceritakan pengorbanan yang telah Rasul Paulus lakukan bersama rekan sepelayanannya yaitu Apolos. Demi keutuhan keluarga besar jemaat Tuhan yang ada di Korintus, perikop ini masih berhubungan dengan berikut sebelumnya yang termuat di dalam 1 Korintus pasal 3 yaitu tentang perselisihan. Karena ada yang mengutamakan satu daripada yang lain seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh, demikian bunyi firman Tuhan. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus bersama dengan Apolos harus rela mengalami kelaparan, kehausan, kebodohan, kelemahan, hinaan, caci maki, telanjang, dipukul, mengembara, melakukan pekerjaan tangan yang berat. Bahkan digambarkan menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Serta digambarkan seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Walaupun harus mengalami penderitaan seperti demikian, semangat rawe-rawe rantas, malang-malang putung untuk menghadapi segala rintangan dihadapi Rasul Paulus bersama rekan sepelayanannya dengan tetap menunjukkan keramahan, supaya keluarga besar jemaat di Korintus menjadi kenyang, kaya, arif, kuat, mulia dalam pengenalan dan iman percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga Sang Kepala Gereja. Dengan pengorbanan dari masing-masing anggota keluarga besar jemaat di Korintus yang bersedia menuruti teladan Rasul Paulus dan rekan sepelayanannya, yakni tidak memiliki sifat sombong, tidak lebih mengutamakan yang satu dari yang lain, bersedia berkorban walaupun lapar, haus, bodoh, lemah, dihina, dicaci maki, telanjang, dipukul, hidup membara, melakukan pekerjaan berat, bahkan dianggap sampah dunia, sama seperti kotoran dari segala sesuatu karena Kristus. Maka keluarga besar jemaat di Korintus akan mengalami kekenyangan, mengalami kaya, arif, mulia dalam arti yaitu bertambah kuat, berakar pengetahuan dan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dan rekan sepelayanannya bisa memberikan sikap teladan yang seperti demikian bukan karena perkataan Rasul Paulus dan rekan sepelayanannya, tetapi karena kuasa dan kasih Tuhan Allah yang diteladani oleh Rasul Paulus, rekan sepelayanannya dan murid-murid Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus bukan hanya korban perasaan, penghinaan, caci maki, meragukan kuasa mukjizatnya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri ditangkap, dianiaya, dihukum dengan penyaliban di Bukit Golgota. Semuanya demi pengampunan dan penebusan umat manusia yang berdosa dari kuasa dosa
dari hukuman dosa. Agar umat manusia yang berdosa ini diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Sehingga setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di kerajaannya di surga. Sebagai jemaat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah semestinya kita mewartakan tentang Tuhan Yesus Kristus secara benar. Tuhan Yesus Kristus yang kita imani adalah Tuhan Yesus Kristus yang rendah hati. Dan dengan sikap demikian, justru Tuhan Yesus telah menunjukkan, yaitu kuasanya yang menyelamatkan itu bagi umat manusia. Rasul Paulus dan rekan sepelayanannya dalam pewartaan Injil ini dilakukan adalah perwujudan daripada karakter Tuhan Yesus Kristus yang rendah hati dan ramah. Walaupun dalam pandangan dunia cenderung dianggap sebagai rendah, lemah, dan sebuah kebodohan. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Tetapi keberhasilan pewartaan Injil dengan mewujudkan karakter Kristus seperti itu justru telah terbukti sangat membuahkan hasil. Tanggung jawab yang besar dan berharga telah dipercayakan Tuhan Yesus Kristus kepada kita dengan mewartakan, menolong dan menyelamatkan orang lain. Rasul Paulus telah menjadi bukti tentang kehidupan Kristen yang berhasil. Mari kita bersama-sama mewujudkan keluarga-keluarga Kristen di dalam bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan ini untuk memiliki karakter Kristus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seperti yang termuat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Terlebih dalam kondisi seperti saat ini, wabah pandemik virus corona yang masih kita hadapi. Dengan semangat rawe-rawe rantas malang-malang putung, mari kita bersama-sama singkirkan segala rintangan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona dan pemulihan kondisi saat ini. Baik itu kekerasan diri kita untuk tunduk taat dalam himbauan yang ada dari pemerintah, yaitu dari 5M yang disempurnakan menjadi 6M, yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, demikian menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Salah satu buah roh yaitu penguasaan diri. Dengan kita menguasai diri kita sendiri untuk mengikuti himbauan yang selalu didengungkan baik oleh pemerintah maupun gereja kita, maka kita berani berkorban demi terwujudnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan sebagai bagian dari karakter Yesus Kristus yang selalu melekat di dalam diri pribadi-pribadi anggota keluarga Kristen, yang juga senantiasa bertekun di dalam doa sehingga wabah pandemik virus corona ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita bersama-sama akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kondisi seperti saat ini, kita masih diizinkan membangun ibadah keluarga. Mari kita mengaturkan persembahan ini dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 325
2 bait 1 dan kedua. Ku beri persembahan. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita kembali di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik, Allah yang senantiasa memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, kami ucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan, yaitu Tuhan telah memberikan teladan kepada para rasul dan para murid-murid untuk berkorban demi untuk kepentingan dan maksud tujuan yang mulia, dan biarlah pengorbanan itu tidak sia-sia. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan penuh kerendahan hati kami, supaya kami benar-benar mewujudkan kasih di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan gereja kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, karya dan juga aktivitas kami sehari-hari. Sehingga memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 ini dapat terwujud. Dan kondisi saat ini boleh kembali Tuhan pulihkan. Karena Tuhan selalu mampukan kami untuk selalu tunduk dan taat apa yang sudah dihimbaukan. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan. Tuhan berkati dengan keberadaan gereja Tuhan dimanapun berada. Terkhususnya gereja Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan berkati, kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan warga jemaat, di tengah-tengah kehidupan para pelayan. Demikian juga Tuhan senantiasa memampukan gereja Tuhan tetap melakukan ibadah. Walaupun dengan kondisi yang ada dengan keterbatasan ini tidak membuat kami patah semangat, tetapi semakin kami mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin tekun. Sehingga kami selalu Tuhan bimbing, Tuhan tuntun di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seturut dalam kehendak-Mu. Kami berdoa untuk keberadaan para pelayan, para pendeta, demikian guru Injil, penatua, diaken, demikian juga badan-badan pembantu yang ada, baik di tingkat jemaat, di tingkat majelis daerah, maupun juga yang ada di tingkat majelis agung. Tuhan mampukan semuanya dapat bersinergi, menyelaraskan segala program-program kerja yang ada, sehingga semuanya dapat terwujud menjadi warga gereja Kristen Jawi Wetan yang mandiri dan menjadi berkat. Tuhan berkati, terlebih di dalam kondisi yang seperti saat ini, Tuhan tetap memberikan semangat kepada warga jemaat untuk tetap bisa beribadah, walaupun harus dijalankan secara online, walaupun harus dijalankan dengan secara protokol kesehatan. Tuhan berkati seluruh warga jemaat-Mu dengan kondisi yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini di dalam ibadah keluarga yang boleh kami bangun secara online di rumah tangga kami masing-masing. Kiranya kasih kemurahan Tuhan memberkati, mengurapi dan menguduskan persembahan ini, sehingga berkenan menjadi persembahan yang harum untuk kelebaran dan kebesaran nama Tuhan, baik di bumi ini maupun di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa negara kami,
apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengetahui. Berkatilah para pimpinan kami. Berkatilah para wakil rakyat abdi negara yang ada di pemerintahan dari pusat sampai yang terdaerah. Tuhan, mampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab, takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan demi terciptanya masyarakat Indonesia adil dan makmur dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya apa yang sedang dihadapi untuk menanggulangi wabah pandemik ini, usaha-usaha yang telah dilakukan para tenaga medis, aparat dari pemerintahan, baik TNI, Polri, maupun seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia ini, Tuhan selalu lindungi dan Tuhan selalu mampukan semuanya dapat berjalan dengan baik. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa memperdulikan sesama kami, menolong sesama kami, menguatkan sesama kami, sehingga saudara kami yang terdampak, yang saat ini sedang dialami seperti saudara-saudara kami yang ada di dusun Rowo Trati, maupun juga di wilayah-wilayah yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu demi satu, menjadi keprihatinan bagi kami, diri kami yang penuh dengan terbatasan kami. Kami mohon kuasa dan mukjizat Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menjamah, dan Tuhan mengurapi semua apa yang dilakukan para medis dan juga para aparat di dalam membantu pemulihan kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Keluarga-keluarga mereka Tuhan kuatkan, Tuhan hibur, sehingga mereka tetap senantiasa bersandar dan berharap kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami masing-masing yang sudah Tuhan tempatkan dimanapun. Kiranya Tuhan selalu memampukan keluarga boleh membangun ibadah bersama-sama di dalam kehidupannya. Semakin mendekatkan kehidupan rohani, Tuhan semakin menguatkan iman percaya warga jemaat-Mu menjadi orang-orang yang selalu mempunyai iman yang kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah. Tuhan juga campur tangan di tengah-tengah pekerjaan, usaha, karya, dan juga di dalam perekonomian warga jemaat-Mu, sehingga Tuhan memampukan semua boleh bekerja, berusaha, berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk kehidupan warga jemaat-Mu yang masih untuk studi maupun belajar di dalam membekali masa depannya. Kiranya Tuhan berkati. Demikianlah Tuhan seru doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita tetap semangat, salam sehat, salam patunggilan. Kita hadapi semua rintangan dengan semangat rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Tuhan Yesus selalu memampukan kita. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan kembali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku. Bersama
Kita akan menerima berkat yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita satukan hati kita di dalam saat teduh. Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber segala kasih, Sang Roh Kudus, sumber segala hikmat dan kebijaksanaan, senantiasa memandangkan wajahnya dan memberkati, menyertai dan melindungi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semuanya, untuk menjadi orang yang senantiasa berkorban untuk tujuan mulia, benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih.